Haleluya. Puji Bapa Yahweh, Shalom semuanya, selamat sore ya menjelang malam. Ada sukacita, amin. Haleluya, saya percaya setiap saudara dan saya ya hari-hari ini ketika Tuhan membukakan rahasia kerajaan surga, saudara ya, kita semua pasti bersukacita. Apalagi Tuhan sudah menyingkapkan mengenai rapture, saudara. Pada waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana peristiwa rapture yang didambakan oleh semua orang percaya. Nah, Bapak Ibu semua sudah tahu kebenarannya, sudah mendengar, bahkan juga banyak hamba-hamba Tuhan ataupun mungkin umat Tuhan yang menyaksikan di YouTube, ya sudah mendengar semua kebenaran itu, dan kita sudah tahu, saudara, ya kurang lebih peristiwanya seperti apa kita sudah tahu. Tapi malam hari ini mungkin yang menjadi perenungan bagi kita semua, bagaimana supaya kita bisa masuk di dalam peristiwa yang didambakan oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Nah, karena untuk sampai kepada peristiwa rapture atau sangkakala, saudara, yang terakhir, itu tidak mudah, saudara. Ada syaratnya, ada sesuatu yang harus kita lakukan, harga yang harus kita bayar untuk kita bisa mencapai yang namanya rapture atau pengangkatan itu, saudara. Nah, pada malam hari ini, saudara, izinkan saya untuk menyampaikan satu kebenaran firman Elohim yang akan menguatkan setiap kita supaya kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh ya untuk masuk, saudara, di dalam peristiwa yang sungguh luar biasa itu, yaitu peristiwa rapture atau pengangkatan. Haleluya. Semua kita siap, saudara? Amin. Siapa yang rindu di rapture? Semua rindu ya. Nah, pertanyaannya ya, siapa yang siap? Nah, itu. Kalau yang rindu pasti semuanya rindu. Ditanya siapa yang mau? Pasti mau. Tetapi siapa yang siap? Nah, itu dia. Ya. Oke, kita akan membaca dulu firman Tuhan ya pada malam hari ini. Di dalam Mazmur 24, saudara. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan barusan, saudara ya. Itu berbicara gunung kudusnya Elohim. Kita akan baca Mazmur pasal 24, saudara, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Nanti saya minta tolong mungkin Pak Doni. Pak Doni boleh? Pak Doni boleh membacakan, Pak? Boleh, Pak. Ya. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 6, Pak. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Yahweh Raja Kemuliaan. Siapakah yang dapat naik ke atas gunung Yahweh, dan siapakah yang dapat berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan dan tidak bersumpah palsu. Ia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim, sumber keselamatannya. Inilah generasi orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu, yang Elohim, ya Elohim Yakub, Selah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini satu firman yang mungkin saudara sudah sering baca ya. Kemarin juga sempat kita diskusikan ya. Tentang siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Yahweh. Jadi kalau berbicara gunung, itu adalah tempat kediaman, tempat yang tinggi, saudara, betul? Jadi tempat tinggi atau satu tempat yang dikatakan sangat tinggi, saudara. Ya, kalau dikatakan gunung, yaitu berarti tempat yang tinggi. Dan bukan hanya tinggi, tapi dikatakan kudus. Nah, kalau kita membaca tentang gunung yang tinggi, yang kudus, teringat, saudara, peristiwa Musa waktu dia naik ke Gunung Sinai. Dia berjumpa dengan Tuhan di atas gunung. Nah, saudara, kalau Tuhan itu mau setiap kita naik ke gunung kudusnya, nanti saya akan kasih ayatnya ya. Tuhan mau setiap kita naik ke gunung kudusnya untuk supaya kita dapat berjumpa dengan Dia. Waktu bangsa Israel, saudara, mereka ada di Gunung Sinai,
Tuhan itu sebenarnya kasih undangan mereka untuk naik ke atas gunung. Tetapi mereka menolak, saudara. Mereka takut. Sehingga akibatnya apa, saudara? Yang naik hanya Musa. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan itu sebenarnya punya satu kerinduan untuk membawa umatnya naik ke atas gunung kudusnya. Ya, untuk apa? Supaya kita bisa berjumpa dengan Dia. Berjumpa dengan muka. Itulah peristiwa rapture sebenarnya. Ya. Nah, ini saya share dulu ya. Ini ayat tadi yang kita baca, saudara. Kalau di sini gambarnya kan Gunung Sion yang kalau gambar ini diambil dari Gunung Sion yang di depan Yerusalem. Nah, saudara, jadi tempat nanti Tuhan akan membawa setiap kita itu bukan lagi hanya berbicara secara fisik, tetapi Tuhan akan membawa kita ke tempat yang tinggi, yaitu di Gunung Kudus, yaitu di Sion Sorgawi. Tetapi ternyata untuk sampai ke sana, saudara, ada syaratnya. Tidak segampang yang kita pikirkan, saudara, ya. Dari ayat yang tadi kita baca, saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Siapakah yang dapat naik ke atas gunung Yahweh, dan siapakah yang dapat berdiri di tempatnya yang kudus? Saudara, kalau kita melihat orang yang berdiri di hadapan tempat kudusnya Tuhan, itu hanya imam sebenarnya. Ya, makanya Tuhan mau menjadikan kita kerajaan imam. Dan imam dan raja, itulah kerajaan imam. Yang akan berdiri di tempat kudusnya Tuhan, di gunung Sion Sorgawi. Nah, ada syaratnya, saudara. Di situ dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan dan tidak bersumpah palsu. Oke. Saya akan membahas poin pertama dulu, saudara. Apa yang dimaksud dengan yang bersih tangannya? Karena syarat pertama untuk naik ke tempat kudusnya Tuhan itu adalah harus bersih tangannya. Amin, Bapak Ibu. Harus bersih tangannya. Nah, bersih di sini, saudara, mengandung arti tidak bersalah, bersih atau jelas, atau juga dibebaskan, atau tidak bersalah, atau juga berhenti. Itu pengertian kata bersih di sini, ya. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan untuk kita dapat naik ke gunung kudusnya Tuhan, harus bersih tangannya. Nah, bersih tangannya di sini, saudara, saya kasih satu ayat ya buat saudara kita baca semua. Artinya orang yang bersih tangannya itu, saudara, orang-orang yang telah dibebaskan, karena pengertian bersih di sini salah satunya adalah bebas. Jadi dibebaskan dari perbuatan-perbuatan dosa lewat penebusan di atas kayu salib. Kira-kira sudah terima belum ini, saudara? Kita sudah terima ya. Nah, ini. Mari coba lihat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. Ibu Mariana boleh tolong bacakan? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Hamasia yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda. Nah, jadi bersih tangannya di sini adalah pengertiannya, saudara, itu orang-orang yang telah ditebus. Ya, telah ditebus, mereka sudah ditebus dari perbuatan dosa. Ya, lewat penebusan di atas kayu salib. Makanya di sini dikatakan bukan dengan barang yang fana, yaitu perak, emas, ataupun permata, saudara. Tetapi melalui kematian Yeshua HaMashiach, maka darah anak domba itu tercurah di atas kayu salib, dan saudara memiliki yang namanya penebusan. Nah, jadi bersih di tangannya di sini, saudara, itu artinya sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Sudah ditebus dari cara hidup
yang sia-sia. Itu maksudnya. Lalu bersih tangannya yang kedua, saudara, mengandung pengertian, saya taruh di slide sini ya. Orang-orang yang telah berhenti berbuat dosa karena menyadari mereka adalah umat tebusan. Jadi berkaitan dengan yang poin pertama bersih tangannya ini, pengertiannya itu sudah ditebus. Kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita telah ditebus, maka hal yang harus kita lakukan, saudara, adalah harus menyadari bahwa kita ini adalah umat tebusan. Kalau kita sadar bahwa kita adalah umat tebusan, Bapak Ibu, maka kita akan punya satu keberanian atau satu keinginan untuk kita dapat berhenti berbuat dosa. Kenapa orang tidak mau berhenti berbuat dosa, saudara? Karena mereka tidak pernah menyadari karya penebusan Tuhan di kayu salib. Kalau mereka sadar dan mereka tahu bagaimana pengorbanan Yeshua HaMasiah, maka tentu mereka akan tidak, saudara, hidup terus di dalam kefasikan dan dosa. Nah, permasalahannya banyak orang di dunia ini tidak menyadari, bahkan tidak percaya karya penebusan yang dilakukan oleh Yeshua HaMasiah. Nah, bagi kita yang sudah mengerti dan menyadari karya penebusan itu, maka kita harus menghargai karya pengorbanan Yeshua. Bagaimana cara menghargainya, Bapak Ibu? Berhenti berbuat dosa. Amin. Nah, untuk bisa berhenti berbuat dosa, bagaimana caranya, saudara? Saya sudah kasih ayatnya di sini. 1 Petrus 4 ayat 1-2. Pak Semi ada, Pak? Bisa buka kamera, Pak, terus baca ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 1-2. 1 Petrus 4 ayat 1-2. Demikian firman Elohim. Jadi karena HaMasiah telah menderita secara jasmani demi kita, maka kamu pun kenakanlah pikiran yang sama, sebab orang yang telah menderita secara jasmani, dia telah terhenti dari dosa. Dia tidak lagi menuntut hasrat manusia, sebaliknya menghidupi waktu yang tersisa ini secara jasmani dalam bentuk kehendak Elohim. Nah, saudara, jadi dikatakan karena HaMasiah telah menderita secara jasmani demi saudara dan saya, yaitu kita semua, maka kamu pun, yaitu Bapak, Ibu, dan saya, kenakanlah pikiran yang sama. Pikiran yang bagaimana, saudara? Menderita, itu maksudnya. Sebab orang yang telah menderita secara jasmani, dikatakan apa? Dia telah berhenti atau terhenti dari dosa. Nah, jadi kalau kita sadar karya penebusan Tuhan, dan kita tahu bahwa Yeshua HaMasiah sudah menderita, dan kita pun, saudara semua, harus mengenakan pikiran yang sama. Artinya, kalau saudara mau berhenti berbuat dosa, maka izinkan penderitaan itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Banyak orang hari-hari ini nggak mau menderita, saudara. Sedangkan mau dibatasi saja sudah sulit ya. Apalagi mau menderita, saudara. Nah, orang-orang yang demikian tidak akan bisa berhenti berbuat dosa, saudara. Amin. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa berhenti berbuat dosa, Bapak Ibu? Ya, harus, saudara, masuk yang namanya penderitaan. Karena penderitaan itulah yang membuat kita berhenti berbuat dosa. Coba saya kasih contoh aja, saudara ya. Saya sering melayani orang-orang yang pada akhir hidupnya dia sudah mau meninggal. Tapi baru akhir hidupnya baru dia itu bertobat. Karena sakit yang parah, saudara, dan akhirnya Tuhan panggil. Nah, seringkali, saudara, orang itu mau bertobat kalau dia sudah diizinkan Tuhan, sudah napas satu-satu, saudara. Gitu ya. Atau dia diizinkan Tuhan mengalami kebangkrutan, mengalami hal-hal yang sulit, anaknya kena narkoba, baru dia mau berhenti, saudara, berbuat fasik. Betul nggak? Itu manusia seringkali seperti itu. Kenapa kita tidak kenakan pikiran seperti HaMasiah? Tanpa pun Tuhan melakukan itu dalam hidup kita, kita harus mengalami yang namanya penderitaan, saudara, supaya kita berhenti berbuat dosa. Penderitaan, saudara, di sini di dalam hal kita melakukan kehendak Tuhan, itu maksudnya. Bukan karena nanti kita, saya berbuat jahat aja supaya nanti saya menderita, mungkin nanti di penjara atau apa, bukan.
Tetapi yang dimaksud di sini adalah menderita ketika saudara dan saya hidup melakukan kehendak Elohim. Nah, itu dia, saudara. Banyak orang yang nggak mau menderita, saudara, untuk melakukan kehendak Elohim. Mereka lebih suka bebas. Nah, orang-orang yang bebas, yang suka punya keinginan-keinginan dan lain sebagainya, tidak akan pernah berhenti berbuat dosa, saudara. Maka jangan berharap dia bisa bersih tangannya. Ini kan bersih tangannya ada 2 poin. Ada yang Tuhan kerjakan, ada yang saudara dan saya harus lakukan. Jadi kalau Yeshua HaMashiach, dia sudah lakukan bagiannya, saudara, di kayu salib. Betul? Sekarang bagian kita adalah menderita. Menderita bagi kerajaannya, menderita bagi kebenarannya. Mau nggak kita menderita, saudara? Saudara mau dibersihkan tangannya? Jangan cuma dari pihak Tuhan. Karena kalau hanya dari pihak Tuhan kita tidak melakukan bagian kita, sama aja bohong, saudara. Tangan kita tidak bisa bersih. Ini yang dimaksud dengan bersih tangannya. Jadi kita harus sadar karya penebusan Yeshua HaMashiach di kayu salib. Kalau kita sadar, maka kita juga akan masuk dalam penderitaan karena kita melakukan kebenaran, maka saudara dan saya bisa bersih tangannya. Waktu di zaman pandemi, saudara, orang-orang baru belajar bagaimana cara cuci tangan yang benar. Setelah sekian lama dari kecil kita sebelum makan kita harus cuci tangan, saudara. Sejak di pandemi baru kita diajari bagaimana cara cuci tangan yang benar. Nah sama, saudara. Seringkali orang percaya itu yang sudah tahu dari dahulu Yesus sudah mati di kayu salib, betul. Sudah menebus dosa-dosa kita, betul. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau mengenakan pikiran yang sama, yang mau menderita oleh karena kehendak Bapa, supaya saudara kita juga berhenti berbuat dosa? Amin, Bapak Ibu. Saudara mau berhenti berbuat dosa? Mungkin saudara katakan, tapi Pak, kan kita masih manusia. Betul. Manusia tidak akan pernah berhenti berbuat dosa kalau dia tidak mengalami yang namanya penderitaan melakukan kehendak Elohim. Maka saya mau katakan, saudara, kalau kita mau berhenti berbuat dosa, izinkan penderitaan oleh karena kebenaran itu ada dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara melakukan kebenaran, saudara dianiaya, dikatakan sesat, difitnahkan segala yang jahat, puji Bapa Yahweh. Berarti saudara sedang dicuci tangannya. Amin, saudara. Karena ini syarat yang pertama, saudara. Ya, harus bersih tangannya, baru kita bisa naik ke atas gunungnya Elohim. Oke, yang kedua. Ya, jadi sebelum masuk yang kedua, orang yang bersih tangannya ini, saudara, dia tidak lagi berbuat dosa, yaitu mereka yang mengalami penderitaan secara jasmani, yaitu mematikan perbuatan daging. Dan dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 1-2 di sini, sebaliknya menghidupi waktu yang tersisa ini secara jasmani dalam kehendak Elohim. Itu yang utama, saudara. Jadi jangan sia-siakan waktu yang sisa ini, Bapak Ibu. Mari hidup untuk melakukan kehendak Elohim. Amin. Di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa umat yang melakukan kehendak Elohim itu akan tetap tinggal, ya, selama-lamanya. Jadi kalau kita melakukan kehendak Elohim, maka saudara kita bisa melakukan di waktu yang sisa ini, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Oleh karena itu izinkan penderitaan ada dalam hidup setiap saudara dan saya. Amin. Oke, kita akan lihat syarat yang kedua. Kalau tadi bersih tangannya, saudara sudah tahu ya. Oke, yang kedua, mari lihat saudara Amsal 4 ayat 23. Saya minta tolong mungkin Ibu Mariana tolong membacakan. Amsal pasal 4 ayat 23, ini ayat yang sangat terkenal sekali ya. Ibu Mariana bisa baca? Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Ya, ini ayat yang sering kali kita mungkin sudah baca ya.
peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Nah, saudara, berdasarkan Mazmur 24 tadi, syarat kedua untuk kita naik ke gunung kudusnya Elohim, itu harus murni hatinya, saudara. Nah, ini seperti yang saudara lihat di slide ya. Murni hatinya di sini berbicara, saudara, artinya murni, kosong. Bisa juga kesayangan, karena saya lihat kamus itu murni hatinya dia pakai kata bar, B-A-R. Nah, bar ini berarti kosong, kesayangan, murni. Nah, orang yang murni hatinya ialah mereka yang telah membuang segala kepahitan, saudara. Dendam, amarah, kebencian, iri hati, dan dia harus menjaga hatinya dari segala macam pencemaran di dalam hatinya. Karena ini syarat mutlak, syarat yang kedua. Kalau saudara dan saya mau naik ke atas gunungnya Tuhan, maka harus murni hatinya, saudara. Maka di Amsal 4 ayat 23 katakan, peliharalah hatimu. Saudara, kalau pelihara berarti, kata pelihara, apa yang saudara bayangkan kalau membayangkan kata pelihara ini? Menjaga, Ya? menjaga, Apa yang terlintas di pikiran saudara ketika saudara mendengar kata pelihara? menjaga, Ya, menjaga. Saya punya seekor anjing, saudara. menjaga, Jadi merawat. anjing itu setiap hari saya kasih makan. Terus saya rawat, saudara, kasih mandi. Nah, hati kita juga, saudara, harus dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Jangan izinkan kepahitan, dendam, amarah, kebencian, iri hati. Itu ada di dalam hati kita, saudara. Kalau saudara mau murni hatinya, kita harus pelihara hati kita, jauhkan dari setiap hal-hal yang seperti ini, saudara. Karena firman Tuhan katakan, dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Nah, kalau orang yang masih ada kepahitan, dendam, amarah, kebencian, iri hati, itu nggak akan bisa dimurnikan hatinya, saudara. Betul? Karena hatinya masih kotor, saudara. Maka Tuhan mau kita murni hatinya. Bagaimana caranya murni, saudara? Harus dipelihara. Harus di-maintain, saudara. Kalau saudara punya barang, entah itu elektronik atau barang kendaraan bermotor, kita harus servis secara rutin, saudara. Punya mobil, punya motor. Karena kalau tidak, saudara, nanti motor kita kalau sudah tidak diganti oli, pasti akan mogok, saudara. Ya, hati kita kalau kita tidak pelihara, saudara, ada kepahitan, ada dendam, ada amarah, ada kebencian, ada iri hati, maka hati kita akan tercemar. Sehingga hati kita tidak lagi murni. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memaintain atau memelihara hati kita supaya tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, dan lain-lain. Bagaimana caranya, saudara ya? Oke, kita lihat dulu 1 Petrus 3 ayat 21. Pak Doni boleh tolong baca, Pak? 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-21. Silakan, boleh Pak Doni bacakan. 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 3, Pak. 1 Petrus 3 ayat 21. Ya. Dan serupa dengannya apa yang sekarang menyelamatkan kita. Baptisan itu bukanlah penghapusan kotoran jasmani, melainkan permohonan hati nurani yang baik kepada Elohim melalui kebangkitan Yeshua HaMasyiah. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah dibaptis, sebenarnya itu baptisan bukan penghapusan kotoran jasmani. Jadi waktu saudara nanti ada yang belum baptis kan, nanti dibaptis itu sebenarnya bukan untuk membersihkan secara artinya kotoran-kotoran secara jasmani, tetapi baptisan itu adalah memohon hati nurani yang baik kepada Elohim melalui kebangkitan Yeshua HaMasyiah. Nah, jadi waktu ketika kita dibaptis, Bapak Ibu,
Kita sedang memohon hati nurani yang baik. Nah, seseorang tidak bisa menjaga kemurnian hatinya kalau dia nggak pernah dibaptis, saudara. Makanya baptisan itu sangat-sangat penting. Kalau orang nggak bisa dibaptis, Tuhan katakan kamu tidak akan bisa melihat kerajaan sorga. Waktu percakapan Yesua dan Nikodemus, Tuhan katakan barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan bisa melihat kerajaan Syamayim. Betul? Nah, jadi connect dengan Mazmur 24. Kalau saudara tidak dilahirkan dari air dan roh, maka saudara tidak punya hati nurani yang baik di hadapan Elohim. Bagaimana memurni, saudara? Makanya syarat ini harus dilakukan, saudara. Ya. Lalu setelah kita dibaptis, memohon satu hati nurani yang murni, yang baik kepada Elohim, tetap harus dijaga, saudara. Nah, ini Daud kasih, saudara ya, satu cara bagaimana kita bisa menjaga hati nurani kita yang baik di hadapan Elohim supaya hati kita tidak tercemar. Jadi setelah saudara nanti kalau yang belum baptis ya, ketika dia sudah dibaptis, maka dia sudah memohon satu hati nurani yang murni di hadapan Elohim. Nah, itu harus dijaga Bapak Ibu. Nah, cara menjaganya itu ada di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Boleh Pak Semi tolong bacakan kembali, Pak? Mazmur 119 ayat 11. 119 ayat 11. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa melawan Engkau. Nah, jadi Bapak Ibu, Mazmur Daud dikatakan, aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa melawan Engkau. Nah, jadi bagaimana supaya hati kita menjadi murni, Bapak Ibu? Supaya kita bisa naik ke atas gunung kudusnya Elohim. Harus menyimpan firman di dalam hati. Ini dikatakan. Aku telah menyimpan firman-Mu di dalam hati. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak berbuat dosa melawan Tuhan. Saudara, kalau orang tidak pernah menyimpan firman-Nya di dalam hati, artinya kalau dia dengar firman itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak nyantol, kalau orang Jakarta bilang, tidak masuk ke dalam hatinya, dia tidak simpan itu, dia tidak jaga baik-baik, maka yang masuk itu adalah yang tadi, kepahitan, dendam, amarah, kebencian, iri hati, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita, saudara, menyimpan firman di dalam hati kita, maka hati kita akan penuh dengan firman Elohim. Tidak ada ruang bagi kebencian atau iri hati, ataupun dendam, ataupun amarah, atau apapun itu di dalam hati kita. Karena apa yang ada di dalam hati seseorang, saudara, itu akan keluar dari perkataan. Makanya kalau kita lihat perkataan-perkataan orang yang suka berkata-kata yang nggak baik, saudara, itu karena hatinya sudah tercemar. Kenapa bisa tercemar? Karena dia tidak pernah menyimpan firman di dalam hatinya. Kalau kita menyimpan firman di dalam hati kita, Bapak Ibu, maka tidak ada ruang bagi kepahitan, dendam, amarah, dan segala hal itu ada dalam hati kita. Amin. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, melakukan kehendak Bapa, menyimpan semua janji Tuhan di hati kita, saya percaya Bapak Ibu, tidak ada kepahitan, dendam, amarah. Itu kita sudah buang jauh-jauh. Kita sudah menjaga hati nurani yang murni di hadapan Elohim. Karena kita tahu syarat untuk naik yang kedua itu hatinya harus murni, Bapak Ibu. Tidak boleh ada kepahitan, dendam, amarah, dan lain sebagainya. Iri hati. Semua itu harus dibuang kalau kita mau hati kita murni. Cara buangnya gimana? Simpan firman Elohim dalam hidup kita, dalam hati kita. Supaya tidak ada ruang bagi kepahitan, dendam, dan segala iri hati itu. Amin. Saudara mau murni hatinya? Katakan, saudara, saya mau murni hatinya. Atau saudara chat di kolom komentar, saya mau murni hatinya. Haleluya. Oke. Jadi syarat kedua, naik ke atas gunungnya Elohim, murni hatinya.
Yang pertama tadi apa? Bersih tangannya. Oke, kita lanjut ya secara cepat saja. Syarat yang ketiga, saudara. Mari lihat Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Kolose 3 ayat 5 sampai 6, saya minta tolong Ibu Mariana kembali membaca. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Silakan Bu Mariana. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu, matikanlah anggota-anggota tubuhmu yang ada pada dunia, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat, dan keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Berkenaan dengan hal-hal itu, murka Elohim akan turun kepada anak-anak yang tidak taat. Nah, sesuai dengan Mazmur 24, Bapak Ibu, syarat yang ketiga untuk naik atas gunung kudusnya Elohim, itu tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan. Saya lihat saudara, bahasa aslinya daripada menyerahkan jiwa kepada kesia-siaan itu adalah syaf. S-H-A-V. Saf itu saudara, dia punya arti saudara ini. Kehancuran moral. Kesombongan. Kekosongan. Nah, makanya di Kolose 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan matikanlah anggota-anggota tubuhmu yang ada pada dunia, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat, dan keserakahan. Semua itu disamakan dengan penyembahan berhala, saudara. Ngeri sekali. Salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Elohim adalah apa? Menyembah berhala. Tapi orang berpikir menyembah berhala hanya menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, saudara. No. Menyembah berhala di sini sama, saudara, kalau kita melakukan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat, keserakahan, itu yang dinamakan dengan kehancuran moral yang menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan. Semua ini sia-sia, saudara. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat, keserakahan, semua itu saudara adalah sia-sia. Kalau kita terlibat di dalam hal-hal seperti ini, itu artinya saudara sedang menyerahkan jiwamu kepada kesia-siaan. Ngeri sekali. Tuhan samakan saudara semua ini dengan penyembahan berhala. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Anak-anak muda, jaga hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan semua percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat, dan keserakahan itu ada di dalam diri kita. Kalau itu ada, maka kita harus bertobat, saudara. Harus berbalik dari semua itu. Karena saudara sedang menyerahkan jiwamu kepada kesia-siaan. Nah, saudara, di sini, saudara, saf atau menyerahkan jiwa kepada kesia-siaan, itu lebih kepada kehancuran secara moral. Jadi orang-orang yang moralnya telah rusak, yang melakukan semua perbuatan daging ini, maka dia sedang menyerahkan jiwanya kepada sesuatu yang sia-sia. Dan Tuhan katakan engkau sama saja sedang menyembah berhala. Makanya penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang terlibat dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat, dan keserakahan, tidak akan pernah bisa di-rapture, saudara. Jadi Bapak Ibu juga yang menyaksikan mungkin nanti dari YouTube, kalau engkau menyaksikan dan engkau masih ada di dalam dosa-dosa seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan mau berkata, mari bertobat. Berbalik kepada Elohim. Jangan serahkan jiwamu kepada hal yang sia-sia. Hari-hari ini saudara, iblis berusaha menghancurkan moral umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan sampai anak-anak yang kecil. Lewat apa saudara? Internet. Gadget, tayangan TV, saudara lihat semua bertebaran. Itu sebenarnya kita sedang menyerahkan jiwa kepada kesia-siaan. Bapak Ibu yang punya anak, awasi anak-anakmu saudara. Jangan serahkan jiwa mereka kepada kesia-siaan. Awasi setiap gadget, tontonan yang mereka nonton.
bacaan yang mereka baca. Jangan sampai saudara kita menyerahkan jiwa anak-anak kita kepada kesia-siaan. Berapa banyak saudara generasi milenial yang ada sekarang ini, itu moralnya hancur saudara, terlibat di dalam narkoba, terlibat di dalam segala hal dosa-dosa saudara. Karena apa? Karena orang tua tidak pernah mengawasi atau mendidik mereka sesuai dengan kebenaran. Sehingga tanpa sadar mereka menyerahkan jiwa anak-anak mereka kepada kesia-siaan. Kadang saudara ada hamba Tuhan berhasil dalam pelayanan, tetapi dia tidak menjaga jiwa anak-anaknya, sehingga akhirnya diserahkan kepada kesia-siaan. Makanya peranan penting sebagai orang tua itu harus mengawasi anak-anak kita, supaya jangan sampai jiwa mereka diserahkan kepada kesia-siaan. Kalau kita terlibat dalam dosa-dosa ini saudara, saya jamin kita tidak akan pernah bisa rapture. Tidak ada orang yang cabul, orang yang najis, orang yang penuh hawa nafsu dan hasrat jahat, orang yang serakah yang akan naik ke gunung kudus Tuhan. Gak ada saudara. Yang ada di sana hanya orang yang kudus, hanya orang yang murni hatinya, hanya orang yang bersih tangannya, hanya orang yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan. Amin Bapak Ibu. Saya harus katakan ini, karena banyak orang merindukan rapture, tapi berapa banyak yang masih terlibat dalam dosa-dosa seperti ini. Kalau saudara masih terlibat dalam dosa seperti ini, saudara sedang menyerahkan jiwamu kepada kesia-siaan, jangan pernah bermimpi akan diangkat oleh Tuhan. Maka saya katakan dengan kasih Yeshua HaMashiach, bertobatlah kalau ada yang masih terlibat di dalam hal seperti ini. Selama masih ada anugerah. Karena di Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan, murka Elohim akan turun kepada siapa? Anak-anak yang tidak taat. Saudara, cawan murka itu terjadi setelah peristiwa rapture. Makanya orang yang menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan gak akan alami rapture, yang akan dia alami justru adalah murka Tuhan. Sesuai nanti dengan ayat ini. Makanya kalau orang gak rapture, dia pasti akan meminum cawan murkanya Elohim. Mari saudara ya, jangan serahkan jiwa kita dan jiwa anak-anak kita kepada kesia-siaan. Jangan menjual jiwa kita kepada suatu yang sia-sia atau kenikmatan atau kesenangan sesaat. Kalau saudara dengar perkataan saya ini, saudara teringat siapa di satu cerita di kitab suci? Siapa? Yang menjual hak kesulungan siapa? Esau ya. Jadi jangan menjual jiwa kita kepada sesuatu yang kenikmatan atau kesenangan sesaat. Mari lihat Ibrani 12 ayat 16. Pak Doni boleh tolong bacakan lagi Pak? Pak Doni, Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat 16. Jangan ada seorang pun yang menjadi pencabul atau yang bernafsu rendah, sebagaimana Esau yang demi sepiring makanan dia telah menyerahkan hak kesulungannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Elohim kita, kitab suci berkata, firman Tuhan berkata, jangan ada seorang pun yang menjadi apa? Pencabul atau yang bernafsu rendah. Sebagaimana Esau demi sepiring makanan, dia telah menyerahkan hak kesulungannya. Berapa banyak orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, hanya demi kenikmatan sementara, hanya demi mempertahankan kenyamanannya, mereka menjual, saudara, hak kesulungan. Saudara, firman Tuhan mencatat Esau menangis, saudara, tetapi tidak mendapatkan sekalipun dia menangis. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi seperti Esau. Karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara, itu sudah terlalu besar dan ajaib. Maka kita harus memeliharanya.
Jangan serahkan jiwa kita kepada kesia-siaan, Bapak Ibu. Esau adalah satu contoh yang ditulis di dalam firman Tuhan untuk supaya menjadi peringatan bagi kita semua yang hidup di akhir zaman. Jangan menyerahkan hak kesulungan, yaitu keselamatan kita, hanya karena kita mempertahankan kenyamanan. Ada yang nggak rela, saudara, kenyamanannya hilang. Ada yang nggak rela, dia nggak bisa jalan-jalan, saudara. Ada yang nggak rela, saudara, dia tidak bisa sekolah, dia tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya. Maka dia akhirnya menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan. Lewat apa? Menjual hak kesulungannya. Jangan, saudara, ya. Saya bersyukur kita semua di kawanan kecil ini, Tuhan yang menjaga kita sehingga kita menjaga, saudara, hak kesulungan itu. Dan kita tidak menjual untuk sesuatu yang kenikmatan atau kenyamanan sementara. Amin. Jangan menjualnya. Apapun yang terjadi, saudara, tetap bertahan di dalam Tuhan. Ya, jadi ini syarat yang ketiga, Bapak Ibu, untuk kita bisa naik ke atas gunung kudusnya Elohim. Jangan serahkan jiwa kita atau anak-anak kita kepada kesia-siaan. Haleluya. Saudara katakan atau saudara ketik di kolom chat, saya tidak akan menyerahkan jiwa saya dan anak-anak saya kepada kesia-siaan. Ya, silakan ketik atau saudara ucapkan dengan iman, ya. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tulis atau katakan, saya tidak menyerahkan jiwa saya kepada kesia-siaan, jiwa saya dan anak-anak saya, ya. Sudah, ya? Oke, kita lanjut yang terakhir. Syarat yang keempat, saudara, bagaimana supaya kita bisa naik ke atas gunung kudusnya Elohim. Mari kita lihat, saudara, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Silakan Pak Semi boleh bacakan kembali, Pak. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Elohim. Dan Petrus berkata, hai Ananias, mengapa setan telah memenuhi hatimu sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari jumlah harga tanah itu? Selagi masih ada, bukankah dia tetap milikmu? Dan setelah terjual, bukankah dia berada dalam wewenangmu? Mengapa engkau menaruh hal ini dalam hatimu? Engkau tidak berdosa terhadap manusia, melainkan terhadap Elohim. Jadi Bapak Ibu, syarat yang keempat untuk kita naik ke atas gunung kudusnya Elohim, dikatakan tidak bersumpah palsu. Nah, bersumpah palsu di sini, saudara, itu ternyata saya lihat pengertiannya, sumpah palsu di sini adalah menipu. Dalam Kisah Para Rasul, menipu dan berkhianat, yaitu pengertiannya, sumpah palsu. Jadi di dalam cerita di Kisah Para Rasul 5 ini ayat 3 sampai 4, Ananias dan istrinya, saudara, mereka waktu di zaman gereja mula-mula, mereka menjual segala sesuatu yang mereka punya dan mereka bagi, mereka hidup bersama-sama. Tetapi Ananias, waktu dia jual, dia simpan sebagian, dia hanya kasih sebagian kepada rasul-rasul yang seharusnya orang lain yang menjual, dia jual, dia kasih semua, nggak ada yang dia tahan. Tapi Ananias, saudara, dia tahan sebagian dan itu diketahui oleh istrinya. Sehingga akibatnya apa, saudara? Ananias secara tidak langsung bukan hanya berdosa menipu Tuhan atau mendustai Tuhan. Bukan hanya menipu atau mendustai rasul-rasul, tapi dia juga menipu Tuhan dan juga mendustai Roh Kudus. Nah, salah satu bentuk kita menipu Elohim itu adalah apa, saudara? Bernasar namun mengingkarinya. Makanya harus hati-hati, saudara, kalau saudara bernasar. Kalau saudara bernasar sesuatu di hadapan Elohim dan saudara tidak tepati nasarmu, maka saudara sedang mendustai atau menipu Tuhan. Saya berdoa tidak ada yang bernasar dan tidak menepati, saudara. Lebih baik kalau kita belum yakin, saudara, jangan cepat-cepat mengucapkan sesuatu di hadapan Elohim. Amin.
Jadi Ananias di sini saudara, dia menipu rasul-rasul Tuhan dan juga Tuhan sendiri. Jadi syarat keempat adalah tidak bersumpah palsu. Jangan kita menipu Tuhan. Jangan kita berkhianat. Jangan kita bernasar sesuatu kepada Elohim dan kita tidak menepati nasar tersebut, saudara. Berbahaya. Ya, jadi kalau kita bernasar di hadapan Tuhan, tepati nasar kita, saudara. Kalau kita tidak menepati nasar kita, saudara sedang bersumpah palsu. Ada orang yang berkata begini, Pak, doakan saya karena saya sakit. Kalau saya sembuh, Pak, saya janji di hadapan Tuhan, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada lagi yang katakan begini, Pak, tolong doakan saya lagi bangkrut usahanya. Kalau Tuhan berkati saya, pulihkan usaha saya, maka saya akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Betul, saudara. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tapi itu hanya berlangsung beberapa bulan. Ketika mereka sembuh, ketika mereka diberkati oleh Elohim, mereka lupa dengan janjinya, nasarnya. Nah, ini adalah sesuatu yang menipu Tuhan. Saudara, orang-orang yang demikian, jangan pernah berharap dia bisa rapture. Kalau engkau tidak menepati nasarmu di hadapan Tuhan, saudara, jangan berharap. Makanya kalau saudara malam hari ini mendengar firman Tuhan ini, ada yang saudara sedang ikrarkan di hadapan Tuhan, dan itu mungkin sampai hari ini engkau belum genapi, atau belum engkau taati, lakukan, saudara, secara cepat. Saya katakan lakukan secara cepat. Jangan sampai ketika peristiwa rapture, Tuhan mendapati kita orang-orang yang sedang tidak melakukan nasar kita di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan menipu. Salah satu pengertian bersumpah palsu itu menipu, saudara. Pengertian pertama, nanti yang kedua berkhianat saya akan kasih ya. Jadi kita ingat dulu, tidak bersumpah palsu di sini adalah menipu. Bagaimana cara kita menipu Tuhan? Yaitu orang yang bernasar kepada Elohim, tetapi tidak menepati janjinya. Ya, saudara, jangan pernah kita bernasar terus kita tidak menepatinya. Lebih baik kalau saudara belum yakin, jangan bernasar, ya. Oke. Nah, yang pengertian kedua daripada jangan bersumpah palsu itu adalah berkhianat. Salah satu contoh pasti saudara tahu ya. Markus 3 ayat 19, saudara bisa lihat di slide di sini. Bukan secara kebetulan di sini Markus dia menulisnya. Markus 3 ayat 19. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Perhatikan kata mengkhianati di sini. Itu dia pakai kata sama, saudara ya. Yang berkhianat. Jadi dari 12 rasul yang dipilih oleh Yeshua HaMashiach, satu yang mengkhianati dia yaitu siapa? Yudas Iskariot. Nah, Yudas ini adalah salah satu rasul yang dipilih Tuhan, namun dia mengkhianatinya, saudara. Bagaimana cara dia mengkhianati Elohim? Dia mengkhianati Yeshua HaMashiach. Dia menjual 30 keping perak. Menjual Yeshua dengan 30 keping perak. Dia menjual, saudara ya. Nah, banyak orang, saudara, yang dipilih oleh Tuhan, seperti halnya Yudas, saudara ya. Bahkan mungkin dia sudah dipakai oleh Tuhan, melayani pelayanan yang luar biasa, bernubuat, melakukan mujizat, berkhotbah, melakukan KKR dan penginjilan yang luar biasa. Tapi saudara, rela menjual kebenaran firman demi keuntungan pribadi. Nah, itu juga pengkhianatan di hadapan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita melayani Tuhan, layanilah dia dengan tulus, Bapak Ibu. Ada orang yang menjual kebenaran firman hanya demi apa, saudara? Uang. Sehingga akhirnya banyak orang, saudara, yang tersesat. Terutama hamba-hamba Tuhan. Menjual kebenaran demi keuntungan pribadi. Bagaimana caranya, saudara? Kadang hamba Tuhan, saudara, nggak berani menegur dosa. Kadang hamba Tuhan nggak berani menyatakan satu kesalahan.
Akibatnya apa Bapak Ibu? Selalu firman yang disampaikan itu yang enak di telinga, yang nggak menyinggung, yang artinya yang enak lah, yang sedap didengar. Itu sama saudara, kita sedang menjual kebenaran demi keuntungan pribadi. Kita nggak mau orang tinggalkan kita nggak mau orang-orang yang punya pengaruh, punya uang meninggalkan pelayanan kita. Kalau saudara melakukan hal itu, sama saudara sedang mengkhianati Tuhan karena nggak berdiri di pihak kebenaran. Sedangkan kita sudah tahu sesuatu yang salah, kita tidak tegur, kita tidak nyatakan kebenaran. Jadi banyak saudara orang yang menjual kebenaran firman-Nya demi keuntungan pribadi, memperkaya diri saudara, menjadi gerejanya atau persekutuannya menjadi banyak oleh karena dia hanya menyampaikan kebenaran-kebenaran yang mengenakan secara telinga. Akibatnya apa saudara? Dia seperti menjual Tuhan. Tidak berani berbicara kebenaran. Tidak berani menegur dosa saudara. Jangan harap saudara, kalau orang-orang yang demikian bisa rapture. Makanya dalam Matius 7 ayat 21-23, banyak orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan tolak semuanya. Enyah engkau pembuat kejahatan. Salah satu pembuat kejahatan karena apa? Mengkhianati Tuhan, saudara. Yudas itu mengkhianati Yesua, sekalipun dia telah dipilih oleh Yesua sendiri. Ini pengertian tentang berkhianat ya. Kalau sumpah palsu itu kan pengertian pertamanya adalah menipu atau berdusta. Yang kedua itu berkhianat. Nah, berkhianat ini saya bagi lagi saudara dari soal yang Yudas Iskariot ini ya. Ini berbicara konteks pelayanan. Jadi ada orang yang berkhianat kepada Elohim dengan apa saudara? Menjual kebenaran demi keuntungan pribadi. Lalu berkhianat kedua di sini saudara. Saya lanjut lagi ya. Kalau ini kan dalam konteks pelayanan atau gereja ya atau persekutuan. Nah, sekarang saudara kita lihat sumpah palsu di sini yang adalah berkhianat itu juga ini dia ya. Maleakhi 2 ayat 16. Kalau tadi kita berbicara di dalam konteks pelayanan atau gereja atau persekutuan, sekarang berkhianat di sini juga itu adalah dalam konteks keluarga. Maleakhi 2 ayat 16. Boleh Ibu Mariana tolong bacakan kembali? Maleakhi 2 ayat 16, Bu. Mic-nya belum nyala, Bu. Sebab Silakan. dia membenci perceraian. Yahweh, Elohim Israel berfirman, dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya. Yahweh Sebaot berfirman, demikianlah kamu telah dijaga dalam rohmu agar kamu tidak berbuat khianat. Ya. Sebab dia membenci perceraian. Yahweh Elohim Israel berfirman. Dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya, Yahweh Sebaot berfirman, demikianlah kamu telah dijaga dalam rohmu agar kamu tidak berbuat khianat. Lalu satu ayat lagi, Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Boleh Pak Semi tolong bacakan Pak? Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Efesus 5 ayat 31 sampai 32. 32 ya Pak? Ya, sampai 32. Demikian firman Elohim. Itulah sebabnya orang yang akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan dipersatukan dengan istrinya dan mereka keduanya akan menjadi satu daging. Istri ini adalah besar, tetapi aku berkata mengenai Amasya dan mengenai gereja. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berkhianat di sini itu adalah gambaran juga, saudara, di dalam keluarga, rumah tangga. Jadi di dalam Maleakhi 2 ayat 16 dikatakan Tuhan itu sangat membenci yang namanya perceraian. Kenapa, saudara? Karena di Efesus 5 ayat 31-32 kita baca tadi, seorang akan meninggalkan ayah dan ibunya dan dia akan bersatu dengan istrinya dan mereka berdua akan menjadi satu daging. Jadi penggambaran hubungan suami dan istri
itu adalah gambaran daripada penyatuan gereja dan juga mempelai pria yaitu Yeshua HaMashiach. Saudara, kenapa Tuhan sangat membenci perceraian? Karena hubungan suami istri ini adalah gambaran gereja dan Yeshua HaMashiach. Saya tanya sama saudara, bisa enggak saudara gereja dan Yeshua HaMashiach bercerai? Enggak bisa. Kalau sampai bercerai ya saudara, waduh, celaka kita. Makanya Tuhan sangat membenci perceraian karena hubungan suami istri ini menggambarkan gereja dan Yeshua HaMashiach yang adalah suami atau mempelai laki-laki, saudara. Jadi saya mau katakan begini, kalau ada rumah tangga saudara yang bercerai, engkau sedang mengkhianati perjanjian Elohim. Kalau yang saudara sudah menikah pasti tahu, saudara kan mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan saudara seiman. Itu saya ingat waktu mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu membenci yang namanya perceraian. Kalau ada orang yang mengaku dirinya percaya lalu dia bercerai, engkau sedang merusak perjanjian Elohim dengan manusia yang diikatkan lewat pernikahan. Makanya di Efesus ini dikatakan misteri ini adalah besar. Penggambaran tentang hubungan suami istri itu satu misteri yang dikatakan itu berhubungan dengan Yeshua HaMashiach dan gereja yang akan menyatu di dalam peristiwa rapture, saudara. Nah, jadi kalau saya boleh katakan, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang mengkhianati perjanjian di dalam pernikahan, mereka bukan hanya sedang mengingkari perjanjian lewat kepada pasangannya, tapi mereka sedang mengingkari janjinya, mengkhianati perjanjian Elohim yang dia ucapkan di hadapan Tuhan, hadapan hamba Tuhan, di hadapan para saksi, yaitu umat Tuhan yang hadir ketika dia diberkati. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau membangun satu rumah tangga, kita harus mengenal dulu siapa yang kita akan menikah. Jangan sampai saudara di tengah jalan dan saudara berkata, ini bukan jodoh saya. Sudah terlambat Bapak Ibu. Kalaupun terjadi perbedaan yang sangat mencolok, saudara berdoa saja, minta supaya Tuhan pulihkan keluargamu. Tetapi jangan sekali-kali saudara mengambil tindakan untuk bercerai, Bapak Ibu. Saudara sedang mengkhianati perjanjiannya Tuhan. Karena apa yang Tuhan telah ikrarkan, yaitu mengenai tentang Tuhan itu membenci perceraian. Dia menyatukan manusia. Itu adalah penggambaran Yeshua HaMashiach yang akan bersatu dengan kita yang adalah gereja. Jadi kalau ada orang yang mengingkari perjanjian Elohim ini, dia nggak akan pernah bisa di rapture, Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau mungkin di YouTube ataupun ada saudara yang menyaksikan video ini, dan saudara mungkin sedang mengalami goncangan dalam rumah tanggamu. Mungkin saudara berkata, Bapak mungkin nggak tahu apa yang saya alami. Bapak nggak tahu bagaimana suami saya yang kasar sama saya. Bagaimana suami saya yang selalu ringan tangan sama saya. Mungkin Bapak nggak pernah tahu apa yang saya alami. Betul, memang saya nggak pernah tahu, saudara. Tetapi ingat, komitmen untuk membangun rumah tangga itu kita yang menentukan, yang memilih. Ya, jadi kalaupun ini terjadi, saudara, saudara minta kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan keluarga. Tapi kalau ada yang menyaksikan mungkin video ini, atau mungkin ada yang di Zoom ini, saudara sudah ada di ujung tanduk pernikahanmu. Saya mau katakan dengan kasih Yeshua HaMashiach, batalkan semua niat-niat yang itu, saudara. Karena saudara sedang menyusun atau sedang merencanakan satu pengkhianatan di hadapan Elohim. Saudara akan melanggar semua ayat-ayat ini. Makanya syarat keempat orang akan naik ke gunung kudusnya Tuhan, itu dia tidak bersumpah palsu. Salah satunya
jangan mengkhianati perjanjian Elohim. Orang menikah itu nggak gampang, saudara. Kalau orang yang menikah mungkin tanpa pengertian, saudara, banyak orang yang menikah kan karena mungkin hanya dijodohkan, tanpa pengertian sudah nikah. Akhirnya pernikahan jadi seperti seolah-olah kayak mainan, saudara. Padahal pernikahan itu sesuatu yang kudus. Karena itu penggambaran Yesua, Masias, dan gereja. Makanya Tuhan sangat membenci perceraian. Karena itu, saudara, kalau orang bercerai, itu seperti seolah-olah kayak penggambaran Yesua dan Masias dan gereja. Seperti juga, ya, Yesua, Masias, dan gereja itu terpisah, saudara. Yesua, Masias, dan gereja terpisah. Kalau kita artinya mengkhianati pasangan kita, itu sama aja seorang suami yang adalah penggambaran Yesua Masias dan seorang istri yang penggambaran daripada gereja, mereka terpisah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan mengingkari perjanjian kita dengan Tuhan. Jangan main-main dalam pernikahan, itu maksudnya. Seberat apapun yang engkau hadapi, saudara, hari-hari ini dengan pasangan kita, saya mau katakan tetap bertahan. Jangan ada yang mengambil tindakan yang bodoh, saudara. Sehingga akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk naik ke gunung kudusnya Tuhan. Amin. Keluarga itu sangat penting. Kalau tadi berbicara pelayanan, sekarang keluarga. Tuhan mau bereskan segala sesuatu. Karena untuk rapture itu nggak mudah, saudara. Jangan berpikir, oh rapture yang penting kita sudah dibaptis, sudah menolak tanda, terus kita sudah ini dan itu, dan kita bisa rapture. Nggak semudah itu. Makanya malam hari ini kenapa saya tergerak untuk membagikan ini. Karena ini syarat untuk kita naik ke gunung kudus Tuhan. Jangan ada seorang pun yang mengingkari perjanjian Elohim ya dengan manusia, yang akibatnya saudara kita gagal untuk sampai kepada peristiwa rapture. Nah, saudara lihat, kenapa saya harus katakan masalah ini? Karena ini ada ayatnya. Kalau kita mengingkari, berkhianat kepada perjanjian Elohim, maka kita akan menerima ini. Yeskiel 17 ayat 19 sampai 20. Boleh Pak Doni tolong bacakan, Pak? Yeskiel 17 ayat 19 sampai 20. Apa akibat orang-orang yang berkhianat kepada perjanjian? Silakan Pak Doni. Pak Doni? Standby mungkin ya. Pak Semi boleh minta tolong Pak? Yeskiel 17 ayat 19 sampai 20. Yeskiel 17 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Elohim. Oleh karena itu, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, demi aku yang hidup, sesungguhnya sumpahku yang telah dia pandang rendah, dan perjanjianku yang telah dia ingkari, maka akan aku taruh di atas kepalanya, dan akan aku tebarkan jaringku ke atasnya, dan dia akan terperangkap dalam jeratku, dan aku akan membawanya ke Babylon, dan di sana aku akan berperkara dengan dia yang telah berkhianat kepadaku. Jadi Bapak Ibu lihat, Tuhan sendiri yang berfirman, ya, sesungguhnya sumpahku yang telah dia pandang rendah, perjanjianku yang telah dia ingkari. Maka saudara, Tuhan akan menaruh di atas kepalanya dan dia akan ditebarkan jaring di atasnya. Dia akan terperangkap di dalam jeratnya dan Tuhan akan membawa dia ke Babylon. Babylon itu penggambaran daripada pembuangan, penawanan. Makanya orang, saudara, kalau berkhianat kepada perjanjian Elohim, dia akan dibuang, saudara, ke Babylon. Babylon itu penggambaran ditawan. Makanya kalau orang itu, saudara, dia mengingkari perjanjian di dalam hubungan keluarga, mau dia menikah lagi, mau 2-3 kali, saudara, tidak akan membuat dia lebih baik hidupnya. Dia terperangkap. Dia ada di dalam jeratnya. Maka dari itu, saudara dan saya yang sudah mengenal kebenaran, mari saudara pegang teguh perjanjian Tuhan.
di dalam hidup kita, terutama yang suami-suami istri, saudara ya. Apapun yang engkau alami hari-hari ini, saudara, tetap bertahan, saya mau katakan. Karena kalau kita mengingkari perjanjian, kita berkhianat kepada janjinya Elohim, atau perjanjian yang Tuhan buat antara Tuhan dan kita, yang itu digambarkan lewat gereja dan Yeshua HaMashiach, maka kita akan terperangkap, saudara, dibuang ke dalam penawanan Babylon. Di Babylon orang Israel, saudara, itu sangat menderita. Mereka ditawan. Mereka menjadi orang-orang yang dibuang. Namanya dibuang gak enak, saudara, betul gak? Mau dia kekayaannya mau sebanyak apapun, saudara lihat aja artis-artis, saudara. Mau dia sehebat apapun, kekayaan sebanyak apapun, kalau dia kawin cerai, nggak ada yang damai hidupnya, saudara. Makanya kita harus pegang perjanjian. Jangan bersumpah palsu, mengkhianati perjanjian Elohim. Amin, Bapak Ibu. Orang-orang yang berkhianat dikatakan akan dilenyapkan. Oleh karena itu, sebagai suami istri yang takut akan Elohim, jangan kita mengkhianati perjanjian dan melanggar sumpah yang telah kita ikrarkan di dalam pernikahan. Karena itu nggak main-main. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Ini nggak main-main. Waktu saudara ikrarkan janji di hadapan Tuhan, maka itu terikat secara roh di surga. Saudara sedang mengikatkan diri. Tapi waktu kita lepaskan, saudara, lewat perceraian, maka terlepas di surga. Makanya kalau orang-orang yang saudara mengingkari perjanjian ini, nggak akan pernah bisa rapture. Serius, saudara ya, saya harus katakan ini. Maka harus bertahan di dalam hidupmu. Jangan sampai saudara berkhianat. Jangan sampai saudara mengingkari perjanjian dengan Elohim. Ya, jadi Tuhan itu bukan tanpa maksud, saudara ya, menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah perjanjian. Karena ada maksud, ada simbol di mana itu adalah satu gambaran atau simbol yang di mana menyatakan tentang penyatuan Yeshua HaMashiach dan gereja. Ya, Yeshua HaMashiach sebagai mempelai laki-laki, gereja sebagai mempelai wanita. Itu peristiwa rapture itu sebenarnya penyatuan kita yang akan menyatu, terkumpul. Seperti yang saudara mungkin lihat di sini, 2 Tesalonika 2 ayat 1. Coba tolong Bu Mariana baca, Bu. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Sedikit lagi ya, kita selesai. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Dan kami meminta kamu, saudara-saudara, sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMashiach dan berkumpulnya kita pada Dia. Berkumpulnya kita kepada Dia itu adalah berbicara penyatuan. Makanya peristiwa rapture itu kita akan dibawa, saudara, dalam pesta pernikahan anak domba. Apa itu? Penyatuan antara gereja dan Yeshua HaMashiach. Itulah makna daripada perkawinan, saudara. Makanya Paulus katakan ini misteri yang besar, rahasia yang besar tentang pernikahan. Seringkali Rasul Paulus menulis dalam surat-suratnya betapa pentingnya suami dan istri mengasihi dan lain sebagainya. Karena ini penggambaran penyatuan, berkumpulnya kita dengan Yeshua HaMashiach. Amin, Bapak Ibu. Dan di atas daripada semua yang kita pelajari malam hari ini, sebenarnya saudara mulai dari poin pertama ya, tangan yang bersih, hati yang murni, terus apa lagi saudara? Poin yang ketiga. Jadi tangan yang bersih, hati yang murni, tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan. Lalu yang terakhir, yang keempat, tidak bersumpah palsu. Itu sebenarnya saudara adalah berbicara kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah perdamaian dengan semua orang, juga kekudusan, karena tanpa itu, artinya tanpa perdamaian dan kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya tanya sama saudara, kalau orang bercerai ada perdamaian enggak? Tidak. Nggak ada, Pak. Ada enggak? Nggak ada ya. Enggak ada, saudara. Tidak ada, Pak. Bahkan ada yang sampai ke pengadilan kan? Tuhan bilang, saudara, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kekudusan. Berarti kekudusan dan perdamaian syarat mutlak enggak, saudara? Kita melihat Tuhan, syarat mutlak.
Nah, kekudusan dan perdamaian itu saudara adalah syarat mutlak untuk kita melihat Tuhan. Oh sorry, ada yang terlewat saudara ya. Yang ini gambar ini saudara lihat ini apa ini? Pesta pernikahan ya. Ada meja-meja, ada yang kursi perkawinan anak domba. Itu saya pernah mimpi berapa bulan lalu. Saya dibawa saudara di satu ruang yang serba putih seperti ini. Dan sudah ada meja hidangan seperti ini, sudah siap, kursinya ada. Dan saya melihat setiap kursi ada namanya saudara. Sudah ada nama-namanya. Orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk masuk dalam pesta pernikahan ini. Ya. Jadi kembali lagi ke sini, jadi perdamaian dan kekudusan syarat kita melihat Tuhan. Lalu 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, hendaklah kamu menjadi kudus karena aku adalah kudus. Jadi 4 hal ini saudara, semua itu berbicara kekudusan. Tangan bersih, hati yang murni, tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan, dan tidak berkhianat. Berkhianat itu ada 2. Yang pertama dalam pelayanan ada orang-orang yang melayani Tuhan hanya demi kepentingan diri sendiri. Mereka berkhianat sama Tuhan. Tidak mau menyatakan kebenaran, tidak mau menegur dosa. Lalu yang kedua dalam keluarga, ada orang yang mengingkari perjanjian Elohim lewat rumah tangga. Sehingga akibatnya, saudara, orang-orang yang mengingkari ini akan termasuk dalam jerat, masuk dalam pembuangan. Tertawan, saudara ya. Jadi inti daripada semua ini adalah berbicara tentang kekudusan. Oke. Poin terakhir, mari kita ayat terakhir, setelah ini kita akan berdoa, saudara. Mari lihat Wahyu 14 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama saudara ayat ini ya. Saya juga akan baca buat saudara sebagai ayat penutup. Wahyu pasal 14 ayat 4 sampai 5. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita, karena mereka adalah perjaka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba, kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia, sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat, karena mereka itu tanpa cacat di hadapan tahta Elohim. Saudara, ayat ini kalau saudara baca di ayat sebelumnya, ini orang-orang yang berdiri di Bukit Sion Sorgawi. Nanti baca ayat-ayat sebelumnya ya. 1-3 nanti saudara baca. Ini orang-orang yang berdiri di Bukit Sion Sorgawi. Ini sudah rapture belum saudara? Sudah. Dikatakan apa? Mereka tidak mencemarkan. Nah ini. Poin-poin tadi kena semua di sini. Diri mereka dengan wanita-wanita, mereka adalah perjaka, mereka ini adalah orang yang mengikut anak domba kemanapun pergi, kemanapun dia pergi. Lalu mereka sudah ditebus, ya tadi ya penebusan. Mereka ini juga buah sulung. Dan di mulut mereka, nah ini saudara, tidak didapati tipu muslihat atau yang bersumpah palsu tadi. Dan dikatakan mereka ini tanpa cacat di hadapan tahta Elohim. Ini syaratnya saudara. Saudara mau sampai ke sana, amin? Mau menjadi salah satu daripada orang-orang yang berdiri di Bukit Sion ini? Ya, ini anak domba dan para pengikutnya, saudara. Mereka tanpa cacat. Maka dari itu malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yeshua Mashiach, mari kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, tanggalkan semua dosa yang merintangi kita. Mari supaya hati nurani, tangan kita bersih. Jangan serahkan jiwamu kepada kesia-siaan. Jangan mengkhianati atau bersumpah palsu, saudara. Supaya kita menjadi bagian di dalam gereja anak sulung yang ada di Sion Sorgawi, yang akan diangkat dalam peristiwa rapture. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Demikianlah firman Elohim. Kita akan berdoa, saudara ya.